warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pembelajaran itu mata kuliah jaringan komputer tingkat lanjut dengan 3 kelompok. Yang pertama yaitu Ahmad Subhan, kedua Hamiruddin, dan ketiga Kalang Ramadan. Pertama, protokol interior jaringan komputer tingkat lanjut. Protokol interior adalah elemen kunci untuk membangun jaringan komputer yang efisien dan aman. Presentasi ini akan mengupas konsep, jenis, serta penerapan protokol interior secara mendalam. Yang pertama, aturan bertukar root. Protokol interior mengatur bagaimana perangkat dalam jaringan saling membagi informasi rute terbaik. Yang kedua yaitu menjelajahi protokol utama. Kita akan mempelajari protokol RIP, USPF, dan ISIS, memahami keunggulan masing-masing. Yang ketiga, menjaga keamanan jaringan. Presentasi juga akan mengulas teknik mengamalkan protokol interior dari ancaman. Dengan pengetahuan tentang protokol interior, administrator jaringan dapat mengoptimalkan kinerja dan keamanan jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamiruddin. Saya ingin melanjutkan presentasi dari Ahmad Subhan. Pertama-tama, pengenalan protokol interior. Definisi protokol yang digunakan di dalam jaringan otonom. Terus ada fungsi menentukan jalur terbaik untuk data dalam sebuah sistem. Selanjutnya, tingkatan efisiensi. Protokol interior yang tepat dapat mengoptimalkan alur routing, meningkatkan kecepatan pengiriman data, dan meminimalkan kemacetan jaringan. Selanjutnya, tingkatkan stabilitas dengan mekanisme konvergensi dan pemulihan yang handal. Protokol interior menjaga keandalan jaringan bahkan saat terjadi perubahan topologi. Selanjutnya, jenis protokol interior. Protokol distance vector. 1. Routing sederhana. RIP menggunakan algoritma routing berdasarkan jarak, di mana setiap router mengirimkan tabel routing periodik ke router tetangganya. Yang kedua, update berkala. Setiap 30 detik, router RIP akan mengirimkan tabel routing terbaru untuk memastikan route terbaik tetap terjaga. Yang ketiga, contoh implementasi. RIP banyak digunakan pada jaringan kecil dan menengah, terutama pada lingkungan LAN dan WAN yang statis. Selanjutnya ada protokol link state. Pertama, protokol dinamis, contohnya OSPF dan IS. Protokol ini menggunakan status link untuk menentukan route terbaik. Mereka dapat beradaptasi dengan perubahan topologi dengan cepat dan akurat. Lalu yang kedua, routing pintar. Protokol interior yang dinamis menggunakan algoritma pada routing berdasarkan status link, bukan hanya jarak. Ini membuat mereka lebih efisien dan responsif.
ketiga, update cepat. Protokol ini dapat memperbarui routing dengan terjadi perubahan, menjaga konektivitas jaringan tetap stabil. Routing Information Protocol atau disebut RIP. 1. Sederhana dan mudah. RIP menggunakan opcode untuk menentukan route, membuatnya mudah diimplementasikan. Terus yang kedua ada batas 5 HUP. Jaringan di atas 5 HUP dianggap tidak terjangkau oleh RIP. Terus yang ketiga, update berkala. RIP mengirimkan tabel routing setiap 30 detik untuk memastikan informasi tetap terkini. Terus yang keempat, keterbatasan. RIP kurang efisien untuk jaringan besar dan rentan terhadap masalah hopping. Dan selanjutnya open shortest path freeze atau disebut OSPF. Pertama, pengumpulan informasi link yang berbagi status link dengan router tetangga. Terus yang kedua, pembuatan topologi pada jaringan router, membangun peta jaringan lengkap. Terus yang ketiga, perhitungan jalur terpendek. Dijkstra algoritma menentukan route optimal. Terus yang keempat ada route distribusi routing table diperbarui secara dinamis. Selanjutnya ISIS intermediate system to intermediate system. Pengumuman link stat. Berita panas dari router saling bertukar informasi terkini tentang kondisi link jaringan. Terus siaran keadaan link. Setiap router menyebarkan perbaruan terbaru mengenai status konektivitas mereka. Itu ada laporan kondisi jaringan. Router melaporkan keadaan kabel, bandwidth, dan parameter link lainnya. Terus ada hierarki area, memecah jaringan besar menjadi area lebih kecil. Terus ada perhitungan jalur, Bayesian dan SPF untuk menentukan jalur yang terbaik seperti di samping contohnya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Haminuddin. Perbandingan protokol interior utama. Yang pertama ada protokol, ada RIP, OSPF, ISIS. Protokol sama dengan metode running dan skalibilitas, kecepatan konferensi. RIP distansia vektor rendah dan pelan. OSPF link state tinggi cepat. ISIS link state tinggi cepat. Selanjutnya, enkripsi data
melindungi informasi routing dari penyadapan dan akses tidak sah. Autentikasi router mencegah router tidak sah mengirim update ke jaringan. Deteksi serangan, mengidentifikasi serangan seperti spoofing dan spotting untuk menjaga keamanan. Kesimpulan, pahami karakter tiap protokol, pilih sesuai kebutuhan jaringan, implementasi pemanduan, terapkan protokol dengan pengawasan ketat, pelajari keamanan tambahan, kunci keberhasilan dan stabilitas jaringan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.